Bismillahirrahmanirrahim. Adakah imam-imam besar itu belajar tasawuf? Ada di sini yang ilmunya melebihi Imam Ghazali. Kita nggak akan ikhlas kalau tidak kenal siapa yang kita sembah. Maka salah satu materi dalam ilmu tasawuf, materi paling penting adalah ma'rifatullah. Kalau orang sudah kenal, musibah itu bukanlah musibah. Musibah itu bagi dia tanda sayang, tanda Allah perhatian. Ilmu mengenai hukum-hukum rohani sehingga diketahui sehingga diketahui amalan diterima atau tidak. Amalan diterima atau tidak itu dimulai dari niat. Dimulai dari niat. Maka niat itu adalah ajaran tasawuf. Orang yang nggak belajar tasawuf, niatnya nggak akan pernah benar. Coba aja sendiri, Pak. Walaupun belajar fikih 10.000 tahun, nggak pernah belajar tasawuf, nggak akan bisa jebol. Kolbunya nggak akan bisa dikondisikan. Karena ahli fikih hanya membahas yang zahir, tidak membahas yang batin. Saya udah belajar fikih, rukun sholat pertama adalah niat. Ya, itu cuma sebutan aja. Caranya gimana? Cara untuk menjalaninya perlu tasawuf. Ya. Adakah imam-imam besar itu belajar tasawuf? Ada di sini yang ilmunya melebihi Imam Ghazali. Imam Ghazali sudah nulis kitab hukum, nulis kitab ushul fiqih, nulis kitab macam-macam. Sudah menjadi rektor di Nizamiyah Baghdad, punya murid mahasiswa selevel mufti 300 orang sekali hadir. Selevel mufti, bukan orang biasa. Satu mufti punya murid ribuan. Jadi 300 karyanya ribuan. Imam Ghazali pun masih berguru. Akhirnya dia tinggalkan itu Nizamiyah. Dia kemudian mengikuti tasawuf besar. Jadi tasawuf ini ada tasawuf yang ketat, ada tasawuf yang ringan. Di zaman sekarang kita belajar tasawuf yang ringan-ringan aja. Di zaman Ghazali dia tinggalkan pekerjaannya, lalu dia bersuluk, berkhalwat 10 tahun. Di mana dia tinggal? Dia tinggal di menara masjid, di salah satu masjid di Suriah. Bahkan pindah-pindah ke Palestina. Yang paling unik apa? Imam Ghazali ini ingin menghancurkan egonya, menghancurkan perasaan merasa alimnya. Perasaannya gimana, Pak? Kita hadir di satu majelis, kitab yang dikaji kitab kita. Orang yang ngajar kitab itu gak kenal bahwa di depannya adalah pengarangnya. Jadi Imam Ghazali hadir di satu majelis. Majelis itu orang mengajarkan kitab usul fikih yang dia tulis. Orang yang ngajarin ini gak tahu di depannya adalah Imam Ghazali sang pengarang kitab. Tapi dia tidak jumawa, tidak merasa, aku loh Ghazali, gitu. Kalaupun dia ngaku, kayaknya orang nggak percaya. Masa kamu Ghazali? Dan dia ikut mendengarkan. Oke. Imam Ghazali selevel imam masih butuh guru. Dalilnya ada nggak? Selevel Nabi Musa mesti butuh guru, benar nggak? Nabi Musa berguru ke siapa? Nabi Khidir. Itulah dalil bahwa perlu belajar ilmu kerohanian. Nabi Musa itu orientasinya fikih, hukum zahir. Nabi Khidir hukum rohani. Itu sudah dalil cukup menunjukkan bahwa berguru bahkan pada selevel Nabi itu masih wajib. Apalagi kita nggak cukup
Bapak Ibu ini belajar lewat YouTube, nggak cukup. Ya. Baik. Lalu apa saja materi-materi dalam tasawuf? Semua materi dalam tasawuf diambil dari Al-Quran dan Sunnah, nggak boleh dari yang lain. Karena tasawuf ilmu mengenai ibadah diterima apa enggak, maka dia nggak boleh keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Awalnya tasawuf tashihun niyah, meluruskan niat. Akhirnya tasawuf adalah cinta dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diantara inilah yang kemudian menjadi tahapan-tahapan sufi, disebut dengan makom. Kita kalau sekolah ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, itu makom akal. Kalau akal disekolahkan, kenapa jiwa ruh kita nggak disekolahkan? Akhirnya mohon maaf, kalau dulu belajar Quran, belajar fikih, karena ada tahapan-tahapannya. Mulai dari menghafal, hafalkan gerakan, membaca, sampai selesai. Cuma kita tidak meneruskan belajar ibadatnya. Di dalam ilmu tasawuf ada tahapannya, dimulai dari niat, taubat, syukur, sabar, kayak gitu. Ada tahapan-tahapannya. Itu dilatihkan dalam ilmu tasawuf. Ada latihannya. Cuma sayangnya tidak mungkin membuat tasawuf itu dalam kerangka formal. Selalu lembaganya informal. Dan modalnya kesadaran umat. Itu sebabnya tidak ada namanya obral tasawuf. Ada namanya obral tasawuf, gak ada. Obral talqin itu gak ada. Itu betul-betul kesadaran, ya. Jadi materi-materi yang ada dalam tasawuf itu diambil dari hadis-hadis Nabi, dari Quran. Contoh, di dalam Al-Quran ada ayat tentang ahli kitab, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk menyembahnya dengan penuh keikhlasan. Itulah tasawuf. Lalu bagaimana cara supaya menyembah Allah penuh keikhlasan? Kita nggak akan ikhlas kalau tidak kenal siapa yang kita sembah. Maka salah satu materi dalam ilmu tasawuf, materi paling penting adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Bedanya apa dengan ma'rifatullah dalam ilmu akidah? Dalam ilmu akidah, ma'rifatullahnya berdasarkan tangkapan akal, dengan pertimbangan dalil-dalil. Jadi ilmu akidah versi ahli akal, versi ahli tauhid, ahli akidah adalah pemahaman akal terhadap dalil-dalil yang berkaitan tentang keesaan Allah. Tapi kalau bagi ahli tasawuf nggak begitu. Ma'rifatullah itu dibagi-bagi, ada kurikulum-kurikulumnya, yaitu pengenalanmu kepada Allah tidak hanya secara akal tapi secara ruhani, dimulai dari namanya, perbuatannya, sifatnya, bahkan sampai kepada zatnya. Jadi ada perbedaan sedikit. Basicnya bukan akal. Jadi dalam ilmu tasawuf, ma'rifatullah bukan basicnya akal, tapi basicnya adalah zauq. Maka ada satu kaidah, man lam yadzuq lam ya'rif. Siapa yang tidak pernah merasakan tidak akan pernah mengetahui. Siapa yang tidak merasakan dirinya hamba, dia tidak akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala.
Muncullah satu kaidah, kalau orang belajar akidah dimulai dari dalil, ayat sekian nomor sekian, ayat sekian nomor sekian. Kalau dalam tasawuf dimulai dari diri, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ini bukan hadis. Siapa yang kenal dirinya, kenal Allah. Kenali diri kita adalah sesuatu yang akan binasa dan hancur. Allah pasti bukan binasa, pasti bukan hancur. Allah pasti kekal selama-lamanya. Lalu mereka membedah ayat dengan cara yang berbeda dengan ahli akidah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Beda juga dengan ahli fikih. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini versi ahli fikih. Jadi bayangan orang kalau baca ayat ini, kita ini dicipta untuk sholat aja, itu ibadah aja. Bapak maukah menghormati seseorang yang gak dikenal? Bukan gak mau, gak bisa. Bisa gak? Bisakah kita respect kepada orang yang kita gak kenal? Gak bisa ya. Saya pernah datang di suatu masjid, kita diundang ceramah nih, tapi kita nggak dikenal orangnya. Udah duduk di sini, kata orangnya, mana nih ustadznya nih? Malah kita ditertib, kamu harus mikir. Ini tempat ustadz. Ya udah saya minggir aja pak. Kita minggir aja, ya. Jadi kita kalau tidak kenal dengan yang disembah, nggak tahu cara menyembahnya. Kalau ahli fikih, dia mulai dengan norma, peraturan, tapi dia tidak tahu siapa yang dia sembah. Pendidikan sekarang, pendidikan keagamaan sekarang memulai dari menyembah, tapi tidak memulai dari mengenal yang disembah. Akhirnya kita ini didoktrin untuk pahala, dan kita tidak mengenal esensi yang kita kenal. Jadi bagian akhir yang mau saya sampaikan, perbedaan tasawuf dengan ilmu yang lain satu aja sebenarnya. Kenali dulu yang akan engkau sembah, barulah penyembahanmu sempurna. Jangan dibalik. Kalau kita kan mulai dari sholat dulu, anak-anak kita doktrin sholat. Akhirnya dia terpaksa. Bapak ibu ini bisa jadi sholatnya bukan karena kesadaran, tapi karena ingin dapat pahala. Berarti nyembah Allah belum tulus. Nyembah Allahnya masih bersyarat. Ini belum bertasawuf. Oleh karena itu bertasawuf itu sebenarnya adalah puncak ibadah, puncak tauhid. Dan orang-orang yang anti tasawuf, dia sebenarnya sedang membatalkan tujuan-tujuannya. Ya. Mungkin kalau ada orang anti tasawuf, dia punya definisi tentang tasawuf yang berbeda. Yang dia bayangin tasawuf itu gila, orang bertasawuf itu sudah gak mikirin dunia, orang bertasawuf itu apalagi ngomong-ngomong sendiri gitu. Mana ada tasawuf begitu? Itu kan definisi ente sendiri, ya. Buat-buat sendiri, anti-anti sendiri. Oke. Di dalam hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan, wahai Anas, in istata'ta, jika engkau sanggup tidak menyimpan kebencian, kerusakan, suuzon kepada siapapun ketika memasuki pagi dan sore hari, maka lakukanlah. Inilah yang disebut tasawuf. Jadi itu muncul dari kalamnya Allah sendiri, muncul dari kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, barangkali itu Pak yang bisa saya sampaikan, ya. Ada yang mau didiskusikan? Oke, silakan diatur. Bapak Ustaz,
Jamaah yang oleh ada yang ingin bertanya? Mungkin saya bataskan saja bukti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelumnya mendoakan untuk kuliah dan dan nggak tahu apakah berhenti kalau dalam video kesehatan sama Amin, amin. semua bagian dan termasuk juga keluarga dan semua itu. Amin ya Rabb. Yang saya mau tanyakan adalah pada setiap pagi itu kita menyiapkan untuk tidur pada semua kelelahan bagaimana menghubungkan tidur dengan ikhlas? Ikhlas itu menghilangkan tujuan kecuali hanya kepada Allah. Kalau ridho, merelakan. Dan tidak mungkin seseorang itu ridho kalau belum cinta. Dan tidak mungkin orang cinta kalau nggak kenal. Gitu. Maka ridho itu dimulai dari kenal. Kalau sudah kenal muncullah kecintaan. Kalau udah cinta barulah ridho. Kita dicubit sama kekasih kita, sama pasangan, sama anak, sama cucu. Balas nggak? Balas nggak kalau senggol sama anak? Malah kita peluk anaknya, gemes gitu. Tapi disenggol sama preman di pasar, oh bisa perang dunia. Jadi kalau kita nggak kenal, disenggol jadi musuh. Tapi kalau kenal, jadi ridho. Maksudnya apa? Kalau orang sudah kenal kepada Allah, musibah itu bukan musibah bagi dia. Ya. Gitu ya. Kalau orang sudah kenal, musibah itu bukanlah musibah. Musibah itu bagi dia tanda sayang, tanda Allah perhatian sama dia, tanda Allah pengen main-main sama dia. Kira-kira begitu.